Shalom, selamat malam Bapak Ibu, saudara sekalian. Sebelum kita membaca renungan malam pada hari ini, terlebih dahulu mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur dan berterima kasih atas kehidupan yang sudah kami jalani di sepanjang hari ini. Sebelum beranjak untuk kami beristirahat, kami ingin meneduhkan hati kami lewat pembacaan dan perenungan kebenaran firman-Mu. Berfirmanlah untuk kami ya Allah, karena kami siap untuk mendengar. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan untuk kita pada malam hari terambil dari Wahyu pasal 20 ayat 7 sampai dengan ayat yang ke-15. Demikian bunyi firman Tuhan. Iblis dihukum. Dan setelah masa 1000 tahun itu berakhir, iblis akan dilepaskan dari penjaranya. Dan ia akan pergi menyesatkan bangsa-bangsa pada keempat penjuru bumi, yaitu Gog dan Magog, dan mengumpulkan mereka untuk berperang, dan jumlah mereka sama dengan banyaknya pasir di laut. Maka naiklah mereka ke seluruh dataran bumi, lalu mengepung perkemahan tentara orang-orang kudus dan kota yang dikasihi itu. Tetapi dari langit turunlah api menghanguskan mereka. Dan iblis yang menyesatkan mereka dilemparkan ke dalam lautan api dan belerang, yaitu tempat binatang dan nabi palsu itu. Dan mereka disiksa siang malam sampai selama-lamanya. Lalu aku melihat suatu tahta putih yang besar dan Dia yang duduk di atas tahtanya. Dari hadapannya lenyaplah bumi dan langit dan tidak ditemukan lagi tempatnya. Dan aku melihat orang-orang mati besar dan kecil berdiri di depan tahta itu. Lalu dibuka semua kitab, dan dibuka juga sebuah kitab lain, yaitu kitab kehidupan. Dan orang-orang mati dihakimi menurut perbuatan mereka berdasarkan apa yang ada tertulis dalam kitab-kitab itu. Maka laut menyerahkan orang-orang mati yang ada di dalamnya, dan maut dan kerajaan maut menyerahkan orang-orang mati yang ada di dalamnya, dan mereka dihakimi masing-masing menurut perbuatannya. Lalu maut dan kerajaan maut itu dilemparkanlah ke dalam lautan api. Itulah kematian yang kedua, lautan api. Dan setiap orang yang tidak ditemukan namanya tertulis dalam kitab kehidupan itu, ia dilemparkan ke dalam lautan api itu. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, izinkan saya mengajak kita untuk merenungkan teks firman Tuhan dalam Wahyu pasal 20 ayat 7 sampai 15 dalam sorotan tema selagi masih ada waktu. Ibu Bapak Saudaraku yang dikasihi Tuhan, penentuan akhir kehidupan manusia di tengah-tengah dunia ini adalah pada masa penghakiman di hadapan Tuhan. Disitulah ditentukan siapakah yang layak untuk menerima mahkota kehidupan kekal, dan siapa pula yang akan dicampakkan ke dalam kebinasaan kekal di neraka. Itu dikatakan tadi dalam ayat yang ke-12. Dan tentu apa saja yang kita kerjakan, serta buah apa yang sudah kita hasilkan selama ini, selama kita hidup di dunia ini, harus kita pertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Ada pepatah mengatakan, harimau mati meninggalkan belang, gajah mati meninggalkan gading, sedangkan manusia mati meninggalkan nama. Nah, yang menjadi pertanyaan sekarang buat kita adalah, pernahkah kita merenungkan jika Tuhan memanggil kita kelak, ingin dikenang sebagai apakah kita nanti? Apakah kita ingin dikenang sebagai pribadi yang selama hidupnya telah menjadi berkat bagi banyak orang? Kita dikenang karena kebaikan-kebaikan yang kita lakukan. Kita juga dikenang karena keteguhan dan kesetiaan kita dalam melayani Tuhan. Ataukah justru sebaliknya, kita justru meninggalkan dunia ini dengan hal-hal yang tidak baik? Kita menjadi cemoohan orang atau perguncingan orang, karena selama kita hidup di dunia, kita seringkali dikenal sebagai orang-orang yang berlaku jahat. Dan sungguh merupakan sebuah akhir perjalanan hidup yang sia-sia jika hal itu memang terjadi dalam kehidupan kita masing-masing. Maka teks firman Tuhan hari ini mengingatkan kita semua bahwa di depan tahta pengadilannya, Tuhan menilai manusia
bukan karena dia kaya atau miskin, bukan karena dia terkenal atau populer, bukan karena dia memiliki jabatan tinggi, status, atau bahkan keadaan sebagai manusia yang disegani, dihormati di antara sesama. Tapi yang akan dinilai oleh Tuhan, yang akan dicatat oleh Tuhan dalam buku kehidupan adalah semua perbuatan manusia selama ia hidup dan semua ketaatannya dalam menjalankan firman Tuhan. Sebagaimana dikatakan dalam Galatia pasal 6 ayat yang ke-7 sampai dengan ayat yang ke-8. Demikian bunyi firman Tuhan. Jangan sesat, Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Karena apa yang ditabur orang, itu juga yang akan dituainya. Sebab barang siapa menabur dalam dagingnya, ia akan menuai kebinasaan dari dagingnya. Tetapi barang siapa menabur dalam roh, ia akan menuai hidup yang kekal dari roh itu. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, karena itu selama kita hidup di dunia ini, mari kita hidup dengan penuh ketaatan, tidak lagi sembarangan, apalagi serampangan. Dan ingatlah, semua yang kita perbuat tengah-tengah dunia ini harus dipertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Selamat malam, selamat beristirahat. Tuhan Yesus memberkati firman-Nya. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk firman-Mu yang mengingatkan kepada kami pada malam hari ini bahwa kehidupan kami harus juga berhadapan dengan pengadilan kelak bersama-sama dengan Kristus. Maka selagi masih ada kesempatan, selagi kami masih hidup ada di tengah-tengah dunia ini, kami akan memikirkan apa yang terbaik, apa yang berkenan, apa yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Mampukanlah kami untuk mewujudkannya dalam kehidupan kami masing-masing, agar lewat itu kami juga boleh menjadi bagian dari komunitas orang-orang yang hidup bersama-sama dengan Allah di dalam kekekalan kelak. Inilah doa kami Bapa, kami serahkan hidup kami sepanjang malam hari ini ke dalam tangan pengasihan-Mu. Ampuni dosa kesalahan kami di sepanjang hari ini, supaya kami layak di hadapan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin.